segala persoalan. Bersyukur Tuhan karena Kau ada di tempat ini. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk datang masuk dalam hadirat Tuhan. Kau menerima segala pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini, di GBI Cengklong. Kami merasakan hadirat Tuhan hadir di tempat ini karena Kau mengasihi gereja Tuhan di tempat ini. Kau mengasihi setiap orang yang datang di tempat ini, yang menanti-nantikan hadirat Roh Kudus di tempat ini. Biarlah mereka yang datang untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi, mereka akan dipuaskan, mereka mendapatkan terobosan, mereka mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan doa mereka. Persiapkan hati kami ya Roh Kudus, dalam setiap firman pengajaran yang ditaburkan di tempat ini, khususnya di dalam setiap tanah hati jemaat di gereja ini, dapat bertumbuh, berakar kuat dan berbuah banyak bagi kerajaan Tuhan. Sebab banyak firman-Mu yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan setiap kesalahan kami, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus, hamba-Mu mengikat setiap kuasa kegelapan, roh-roh teritori, perdikinan, jimat dan mantra semua telah dihancurkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa dahsyat ya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Damai sukacita besar Tuhan ada di tempat ini. Yang pertama kali kami mau ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini, di GBI Cengklong, yang dikasih Tuhan Yesus, yaitu Bapak Pendeta Yakub Linus dan Ibu Pendeta Maria, atas waktu dan kesempatannya, sehingga kami dari tim The Wonderful Counselor Ministry atau yang disingkat dengan TWC boleh hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan Bapak Saudara dan juga untuk memberitakan firman pengajaran dan memberitakan Injil kasih karunia Allah. Berapa banyak Bapak Saudara yang hadir tempat ini yang merindukan mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus? Boleh lambaikan tangannya, puji Tuhan ya. Banyak yang datang itu sudah punya ekspektasi yang berbeda dari minggu-minggu yang sebelumnya. Itu bagus ya, karena waktu saya duduk di depan tadi, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda, seperti hadirat Tuhan hendak membalut setiap hati Anda. Kemungkinan ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang baru saudara datang di tempat ini. Saya bukan maha tahu karena saya bukan Tuhan, tapi saya merasakan bahwa hadirat Tuhan akan dinyatakan dan menjamah Anda satu persatu, seturut dengan kerelaan hati Tuhan, seturut dengan kekayaan kasih karunia Allah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan kesempatan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dalam kesempatan itu disebutnya altar call. Itu tempat perjumpaan jemaat dengan Tuhan dalam hadiratnya. Itu namanya altar call. Jangan disia-siakan ya. Kalau ada undangan, majulah ke depan. Gak usah malu, gak usah lihat kanan kiri, karena Anda tidak akan didoakan atau ditumpahi tangan oleh pendeta atau manusia seperti saya, karena saya ini penuh kelemahan dan keterbatasan. Dan biarlah Anda maju ke depan, dan biarlah Roh Kudus yang menjamahmu secara langsung, pribadi lepas pribadi, tanpa ada intervensi manusia. Itu yang lebih saya sukai, dan saya selalu bilang sama Roh Kudus, Tuhan kalau masih mau terus pakai hidup saya untuk menjadi saluran kasih, saluran memberitakan Injil kasih karunia Allah, saluran memberitakan pengajaran firman Tuhan yang murni dan yang sejati, bahkan menjadi saluran kuasa-Mu, aku minta satu hal Tuhan, sudah gak perlu pakai tubuh yang fana ini, karena banyak dosa saudara ya. Kita harus jujur mengakui kita ini hari ini baik, suci, kudus, besok bisa jatuh dalam dosa ya. Dan berbagai dosa, amarah, kecewa, sedih, ragu gitu ya. Jadi saya minta Tuhan, bait suci ini terbatas, ialah Kau yang datang menjamah umat yang Kau kasihi. Amin Bapak Saudara. Nanti siap-siap ya, kalau memang momen itu datang, jangan dilewatkan, nanti Anda kehilangan yang namanya kairos Tuhan. Sayang loh, waktu Tuhan itu bukan seperti jam dinding yang kita lihat atau jam tangan kita. Begitu berlalu nggak bisa di-rewind, nggak bisa diputar ya. Apalagi kairos Tuhan itu bisa datangnya setahun sekali, 5 tahun sekali. Kalau Anda lewat kairos Tuhan, Anda harus tunggu dan nggak tahu kapan. Ya, jadi gunakan kesempatan itu baik-baik.
Nah, kembali tentang kami dari tim The Wonderful Counselor Ministry, ada 7 visi dan misi. Nanti selesai ibadah jangan buru-buru pulang ya, saudara, akan dibagikan satu persatu nih sebagai kenang-kenangan atau souvenir atau oleh-oleh. Ini fungsinya untuk apa? Hanya untuk penyekat Alkitab. Dan saya mengerti bahwa saudara sekarang lebih canggih, punyanya e-Bible ya, keren ya, atau Bible on the gadget gitu ya, Bible-nya udah ada di dalam HP-nya. Tetapi saya tahu beberapa masih yang suka tradisional, ada Alkitab bukunya. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai pengingat ya, bahwa kalau punya Alkitab itu ya dicintai dong, jangan disimpan, dilaci di lemari, bersetuh, hilang. Kalau orang Jawa bilang ketelingsut dan ada nggak cari lagi, tahu-tahu udah ketimpan teh, kopi, lu sedih banget ya. Padahal Alkitab itu memang buku biasa, tapi perkataan atau logos yang tertulis dalam Alkitab ketika Anda menghausi dan rindu membaca, itu tiba-tiba bisa melonjak di dalam hatimu menjadi rema. Jadi rema itu apa, saudara? Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang ada di Alkitab ketika dibaca oleh Anda, di mana Anda sudah jadi orang percaya, sudah ada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, Roh Kudus akan ikut berkata-kata di dalam hatimu atas firman yang Anda baca. Tiba-tiba kayak, loh, aku firman ini dulu kalau baca biasa aja, tapi kenapa hari ini ketika aku baca aku menangis? Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah rema, the spoken words by Holy Spirit. Jadi rema itu adalah logos yang diperkatakan oleh Roh Kudus dalam hatimu, sehingga Anda terjamah, tertemplang, Anda bertobat, Anda terima terobosan, Anda terima jawaban. Ya, jadi jangan tinggalkan Alkitab tertulismu, baca dengan tekun sampai Anda memiliki banyak kekayaan rema. Nah, kita tadi kembali ada 7 visi, salah satunya nanti saya sebutkan aja satu aja, yaitu tentang membangun kebangunan rohani. Itu visi dari TWC Ministry ya. Salah satunya adalah mengobarkan api kebangunan rohani yang besar di mana Tuhan tempatkan kami. Nah, kalau saat ini di GBI Cengklong yang kami rindu kebangunan rohani terjadi, menyala lagi atas gereja Tuhan di tempat ini. Dan kalau api kebangunan rohani itu memudar, dampaknya apa? Banyak gereja nggak mengerti tanda-tanda kebangunan rohani mulai menurun. Gejalanya begini, kalau sampai kebangunan rohani turun, biasanya kehidupan rohaninya dari jemaat, pelayan, aktivis, pengerja itu juga turun, bisa dirasakan. Api ketemu api itu bisa merasakan, kamu kok kayaknya loyo, kamu sedang padam ya, kamu lagi banyak masalah ya. Kita bisa merasakan secara spirit. Kemudian apa? Cinta mula-mulanya kepada Tuhan Yesus juga pasti memudar. Kehidupan doanya bolong-bolong, udah diceklah, pasti memudar. Jangan-jangan sudah padam. Itu ciri-ciri yang mengalami penurunan gairah pada Tuhan ya. Kemudian komitmen hidup kudus, komitmen untuk ikut Tuhan itu juga makin kendor. Ya, dulu kalau tentang kekudusan itu juara 1 atau nomor 1, sekarang udah bisa kompromi. Kemudian tidak punya kerinduan bersaksi dan beritakan Injil, itu gejala kehilangan api kebangunan rohani yang besar. Gereja boleh melakukan spiritual check up, jemaat juga boleh. Jangan hanya pergi ke klinik, ke rumah sakit untuk cek kesehatan jasmani, tapi kesehatan spiritualmu atau rohanimu juga perlu dicek. Nah, saat ini saya juga mau cek, Bapak Saudara ya, tidak perlu malu. Karena kita ini terbuka di hadapan Tuhan dan lagian Bapak Gembala juga lihatnya kan ke depan. Untuk seluruh jemaat yang dikasih Tuhan, siapa yang setiap hari masih rajin saat teduh pribadi 1 jam setiap hari, jamnya bebas angkat tangan. Puji Tuhan, baru 1, 2, 3 ya, jadi enggak 4, 5 ya, puji Tuhan. Yang enggak angkat tangan juga disayang Tuhan kok. Tuhan tuh menyayangi Anda yang jujur, tapi lebih disayangi lagi kalau taat ya. Jadi pentingnya 1 jam setiap hari itu untuk apa? Supaya Anda tuh semakin tumbuh. Sejak jadi orang percaya tuh Anda harus mengalami pertumbuhan rohani. Kalau enggak, badai angin penyesalan, kesulitan hidup, tantangan hidup itu bisa menyeret Anda masuk dalam arus kemurtatan. Peninggalan Tuhan karena kecewa, padahal karena Anda tidak pernah bertumbuh berakar kuat. Ya, oleh sebab itu harus melakukan saat teduh pribadi. Saat teduh pribadi itu prinsipnya gampang, mau jam berapa dan mau berapa jam. Kalau berapa jam sudah diberi ciri-ciri, yaitu minimal 1 jam lah. Kenapa? Karena Tuhan di Taman Getsemani juga bertanya kan, enggak bisa kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku, Petrus, Yakobus, Yohanes 1 jam saja? Tuhan Yesus melihat kedagingan murid-muridnya yang tertidur ngorok, sementara Tuhan Yesus harus di Getsemani dengan
bergetar dengan menahan rasa takut sehingga peluknya menetes seperti darah. Itu menjadi komitmen kita, harusnya juga punya waktu saat teduh bersama Tuhan 1 jam saja. Mau jam berapa itu juga bicara intimacy, privacy, beda-beda. Ada yang suka subuh, ada yang suka siang, sore, malam, karena aktivitas ngurus anak, belanja, kerja. Yang penting disiplin. Jangan dirubah-rubah. Saya sebenarnya jam 1 pagi, Selasa saya jam 12 siang. Akhirnya nggak disiplin. Tentukan prime time waktumu. Kalau saya sukanya jam 3 sampai jam 5 pagi itu jam-jam yang saya biasanya suka. Karena yang lain tidur, nah di situ akses 24 jam, wifi-nya kenceng, yang lainnya nggak pakai. Ini bercanda ya, tapi itu saya kebiasaannya seperti itu. Nah, jadi saya dorong ya semua jemaat di GPI Cengklong untuk kembali aktifkan saat teduhmu supaya kau bertumbuh. Nah, nanti Bapak Saudara juga ketika mendapatkan penyekat Alkitab ini, itu nanti Anda bisa lihat sosial media kita sudah lengkap, ada di YouTube, di Instagram, dan lain sebagainya. Kenapa saya sampaikan? Supaya Anda juga dapat terus belajar kebenaran firman Tuhan, nggak hanya seminggu sekali dari setiap ibadah raya, tapi Anda bisa cari di YouTube, itu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan dalam khotbah pengajaran yang bagus, bisa menumbuhkan pertumbuhan rohani Anda. Nah, beberapa yang saya sarankan, nanti kalau Anda ada gadget di rumah bisa ketik TWC Ministry, karena banyak judul khotbah pengajaran yang sangat penting yang Anda harus dengarkan baik-baik. Seperti misalnya begini, ada judul khotbah firman pengajaran di awal tahun 2024. Roh Kudus beritahu saya untuk sampaikan pengajaran ini, yaitu dosakah aku bila tidak memberitakan Injil? Coba kalau jemaat di tempat ini saya tanya, berdosa nggak kalau nggak beritakan Injil? Sejak Anda jadi orang percaya, Anda kan tahu perintah Tuhan itu jelas, amal aku. Itu bukan untuk murid, bukan untuk rasul. Itu semua perintah untuk semua orang percaya. Tapi kenyataannya tidak semua orang Kristen, orang percaya, jemaat Tuhan yang taat melakukan pemberitaan Injil, betul kan? Semua memilih untuk ya hidup bagi diri sendiri, menikmati dirinya sendiri, dan menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi perintah Tuhan diabaikan. Nah, Anda perlu mengerti, dosa nggak ya? Kalau ini perintah dilanggar, musuh sih nggak dosa. Nah, Anda saya bikin penasaran supaya bisa dengarkan khotbah itu dengan penuh konsentrasi dan bertobatlah jika Roh Kudus menjamahmu. Anda apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup Anda. Dan masih banyak lagi ya khotbah-khotbah sepanjang tahun 2024 itu cukup berbobot gizi dan protein rohaninya. Ada gereja Tuhan bangkit benilalang di antara gandum, ada tentang sola gracia, tentang apoloteo, proskuneo, ya banyak sekali. Dan saya lompat saja, terakhir di bulan Desember kami khotbah tentang anistemi, ergomahe. Ini bicara tentang, ini bahasa Yunani ya, karena kita yang belajar atau ikut sekolah teologi akan mengerti. Ini bicara tentang anak bungsu dan anak sulung itu ditunggu bapak untuk pulang. Nah, itu banyak hal-hal yang menarik yang Anda juga perlu belajar dan dengarkan. Dan kemarin Natal kami melayani di satu persuan doa, tapi cukup banyak orangnya, jemaatnya itu ada 100 itu. Itu dengan judul Encountering God True Christmas Begin in the Heart of God. Jadi Natal menjadi sebuah peristiwa perjumpaan pribadi Allah yang cari manusia, bukan manusia cari Allah, sampai mencapai ke hati Anda. Itu tema yang terakhir. Nah, bagaimana dengan gereja di tempat ini? Apa yang Roh Kudus hendak sampaikan dalam firman pengajaran pada pagi hari ini? Nah, sebelum sampai ke ada khotbah firman pengajaran, saya singgung sedikit tentang, tadi sudah ngobrol dengan Bapak Gembala juga, tentang bahayanya adanya ajaran sesat yang pernah Anda dengar, tapi sekarang sudah agak adem, mungkin setahun yang lalu cukup kencang, itu tentang Kristen progresif. Ya, hati-hati saudara ya, Kristen progresif itu betul-betul ajaran yang sesat. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, khususnya Mbak Tuhan, juga harus lebih agresif lagi ya. Kalau ada Kristen progresif itu kenapa sih viral? Ya karena yang tahu kebenaran firman itu kurang agresif dalam memberitakan Injil kasih karunia Allah. Jadi nggak bisa untuk mengkonter viralnya kekristenan progresif itu. Dan itu sangat berbahaya karena seolah-olah kita diselamatkan itu ada ikut andil usaha manusia. Bahkan di Kristen progresif itu membuat kita ragu-ragu. Oh, ternyata kalau orang baiknya itu super baik masih bisa
menerima keselamatan itu mengerikan sekali ya. Jadi sudah membuang anugerah Yesus. Pengorbanan Yesus itu menjadi tidak ada nilainya. Itu bahayanya Kristen progresif. Nah, saya kutip dari seorang teolog, ini pendeta Presbyterian yang namanya Albert Barnes. Ya, Albert Barnes ini lahir tahun 1798. Kalau ada yang kenal, saya mau titip pesan ya, titip salam ya. Jadi beliau ini tutup usia di 1870. Ini hebat sekali ya, dia ngomong seperti ini nih, saya kutip perkataannya. Iblis itu mengenal tanah di mana ia menabur benih lalang. Iblis tahu bagaimana benih lalang itu kalau ditabur pasti mengangkat dan bertumbuh. Ini benih lalang, itu benih gandum ya, Anda tahu ya perumpamaan itu ya. Jadi iblis itu kalau menabur benih lalang cuma ditabur terus segera pergi aja gitu. Ditaburnya kemana? Di gereja. Di hati orang percaya. Iblis itu nggak nabur sembarangan. Iblis tahu kondisi tanah hati tempat ia menaburkan doktrinnya. Apa doktrin yang sesat? Namanya juga iblis ya. Iblis mengetahui bahwa dalam hati manusia ajaran-ajaran sesat tersebut akan mengakar dalam dan bertumbuh dengan cepat. Kesalahan, dosa, kemunafikan merupakan hasil dari hati manusia. Kalau ditinggalkan sendiri akan mulai mengalami kemewahan yang mematikan. Jadi ini perkataannya dalam sekali ya. Saya suka kutip untuk menjadi pengingat kita. Jadi bagaimana? Ya kita harus waspada karena faktanya gini Pak Saudara. Faktanya kondisi gereja mayoritas ya di akhir zaman ini kalau dipotretnya ada kondisi gereja yang memprihatinkan. Yang pertama kondisinya apa? Gereja memprihatinkan ini. Yang pertama adalah kondisi gereja yang hanya fokus pada program acara performa ibadahnya saja. Mereka membatasi khotbah pengajaran firman dan tidak lagi memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ini fakta. Dan hati-hati gereja yang demikian, karena nanti di akhir zaman Tuhan akan menegur mereka dengan sangat keras, seperti perumpamaan 7 gereja dalam kitab Wahyu. Ya. Jadi yang tipe pertama ini gerejanya lebih suka minta Tuhan. Para pelayan dan pekerjanya pun juga kalau melayani Tuhan itu tanpa persiapan, dan dia atau mereka ini selalu pengennya performanya saja, dan seolah-olah memaksa Tuhan bagaimana performa pelayananku pada pagi hari ini, Tuhan suka enggak? Nah, lebih parahnya juga tipe gereja ini juga firman pengajaran sudah jarang diberitakan, sekalipun ada mungkin setahun hanya beberapa kali dan waktunya dibatasi. Kenapa? Karena tahu kalau kebanyakan khotbah firman pengajaran apalagi penginjilan, apalagi yang menemplak dosa, yang khotbahnya keras, bikin jemaatnya kocar kacir, bikin jemaatnya nggak betah duduk dia mendengarkan Tuhan berbicara. Ini jelas pekerjaan setan di akhir zaman yang menyusup di tubuh gereja. Gereja nggak menyadari hal ini karena iblis menabur di kebun gandum itu di gereja Tuhan dan di tanah hati orang percaya. Di saat gereja tertidur atau mati suri. Nah, gereja yang mati suri itu ciri-cirinya apa? Ini sangat alkitabiah, Anda perlu dengarkan. Gereja yang mati suri, ciri-cirinya adalah tidak lagi ada pemberitaan Injil kasih karunia dalam setiap ibadah rayanya. Gak pernah nyinggung Injil lagi. Yang kedua, tidak pernah ada lagi khotbah firman pengajaran. Jadi jemaat lebih banyak dihibur dengan khotbah-khotbah yang ringan, yang lucu-lucu, yang motivasi, yang bisa bikin Anda tertawa. Seolah-olah Senin sampai Sabtu kerjanya capek, kalau datang ke gereja dihibur. Ini sangat menyedihkan. Gereja tidak lagi menjadi mimbar kudus Tuhan, di mana Tuhan memakai hamba-hambanya berbicara, menyampaikan isi hatinya. Isi hati Tuhan itu hanya bicara tentang Injil, kasih karunia dan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Itu saja. Tapi seringkali gereja ini panik dan sibuk dengan berbagai program yang justru mendukakan hati Tuhan. Ya, kita harus waspada dengan hal ini. Nah, ciri yang kedua apa gereja di zaman ini? Ya tadi sudah saya singgung, udah nggak lagi mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang menolak dosa atau menyerukan pertobatan atau mengingatkan adanya penghukuman dan murka Allah atas orang-orang yang terus-menerus hidup dalam dosa dan kemunafikan. Biarkan terus, karena takut jemaatnya marah, kecewa, terus keluar. Ya, jadi gereja ini menghindari adanya jemaat yang keluar masuk atau berpindah-pindah gereja karena telinganya panas, karena hatinya panas, karena dengar khotbah yang keras. Nah, dan jemaatnya kalau nggak pernah dilatih dengar firman pengajaran yang sehat,
ya kan dengan mudah berpindah-pindah. Berpindah-pindah gereja hanya demi mencari yang bisa memuaskan telinga mereka dan menghibur hati mereka. Hati-hati, Rasul Paulus sudah menubuatkan ini 2000 tahun yang lalu dan terjadi, bukan banyak gereja yang tidak menyadarkan hal ini. 2 Timotius 4 ayat 3-4 multimedia, kalau bisa ikut aktif menampilkan, saya juga bersyukur. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Betul ya, sudah terjadi kan? Tidak bisa lagi dengan pengajaran sehat. Mereka akan melakukan sesuka hati mereka. Jadi sudah diingatkan, dua kondisi gereja zaman itu seperti itu. Harus kembali ke apa? Pemberitaan Injil kasih karunia Allah dan pemberitaan pengajaran firman Tuhan. Hati-hati kalau gereja banyak menuai pujian, itu juga jangan terlalu senang. Saya bilang begini, wah luar biasa ya gerejamu ya, penggembalaanmu itu hebat, puluhan tahun dan bertumbuh gerejamu, besar, kuat, jemaatnya bertambah banyak. Hati-hati, karena yang dilihat manusia itu tidak dilihat Allah. Manusia melihat apa yang kelihatan, namun Tuhan Allah kita tuh melihat jauh kedalaman hati. Jadi Wahyu 3 tadi saya singgung ya, gereja akhir zaman ada 7 tipe. Nah salah satunya di Wahyu 3 1-2 dikatakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, ini gereja di Sardis, ini firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi gereja ini, tetangga-tetangga sebelah banyak orang bilang, wah keren gerejamu tuh ya, hidup, pokoknya hidup, patokannya apa? Gede, cuma yang banyak, mewah, megah gitu ya. Ayat yang kedua Wahyu 3. Tapi apa Tuhan tegur apa? Kamu yang bilang hidup itu siapa? Kan orang lain. Tapi di mataku engkau mati, kata Tuhan ya. Ayat 2, apa yang dikatakan Tuhan? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Jadi gereja ini di mata Tuhan mengalami kematian rohani. Jadi Bapak Saudara, bersyukurlah kalau Anda berada dalam GPI Cengklong ini. Saya sudah mengenal Bapak Pendeta Yakub dan Ibu Pendeta Manen cukup lama. Mereka berdua orang yang sangat setia dalam penggembalaan. Tidak mudah Bapak Saudara, penggembalaan gereja itu tidak mudah. Menghadapi berbagai tipe jemaat, domba-domba yang lucu-lucu, menggemaskan, kadang juga menjengkelkan, bisa bikin tertawa, bisa bikin sedih, berduka, nangis, itu nggak mudah Bapak Saudara sebagai seorang gembala ya. Tapi saya percaya mereka yang kasih karunia yang cukup untuk terus mengembalakan gereja tempat ini. Dan sebagai jemaat kita harus menunjukkan sikap yang suportif, mendukung kegiatan gereja, mendukung setiap adanya acara doa dan lain sebagainya ya, supaya gereja ini terus masuk dalam perkenanan Allah. Nah sekarang kalau kita sadari saudara, sadar nggak ini sekarang udah bulan Maret ini, saya aja juga aduh luar biasa ya, kayaknya baru kemarin itu Happy New Year ya, sekarang udah bulan Maret ya, waktu cepat sekali berlalu loh ya. Nah sekarang kita harus kembali diingatkan oleh Roh Kudus untuk apa? Berpegangan teguh kepada keyakinan kita akan Injil kasih karunia Allah. Kita harus berpegang teguh semakin kokoh kepada Injil kasih karunia Allah. Kenapa kok harus berpegang teguh pada Injil kasih karunia Allah? Karena Injil kasih karunia Allah itu adalah kekuatan Allah yang berkuasa menyelamatkan kita, Anda dan saya, dari segala dosa, kutuk, bahkan maut. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah ini penting, Anda punya nggak keyakinan kokoh dalam Injil? Oh, nggak tahu Pak Injil itu apa, nggak tahu Pak. Loh, masa nggak tahu? Nggak pernah diberitakan Pak. Nggak pernah Pak pemberitaan Injil Pak, apalagi pengajaran. Nah ini sekarang mulai belajar ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil inilah yang menyelamatkan Rasul Paulus, seorang pendosa, seorang pembunuh yang luar biasa, yaitu kejahatannya ekstrim sekali ya di zaman itu ya, nangkepin orang pengikut Tuhan, dipenjara, dibunuh, disiksa, mungkin dihilangkan entah kemana gitu ya. Tapi dipakai Tuhan ketika di jalan Damaskus itu berjumpa dengan Tuhan dan berkata, Saulus kenapa engkau menganiaya aku gitu. Dia bertobat dan menjadi Rasul Kristus yang dahsyat ya. Jadi kita tahu bahwa hanya karena Injil kasih karunia Allah itu membuat kita punya
harapan, membuat kita punya penebusan, membuat kita punya anugerah keselamatan dan kehidupan kekal. Ini jangan hilang. Ini harus sering diberitakan, karena hal inilah yang memang Tuhan perintahkan untuk gereja Tuhan kembali kepada hal yang benar. Jadi kita harus apa sebagai hidup orang percaya ini? Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 24 itu menceritakan gini. Kalau kita sebagai orang percaya itu harus terus bergerak. Katakan terus bergerak. Jangan malas. Jangan hanya datang ke gereja duduk manasi kursi, tapi teruslah bergerak. Bergerak apa ini? Karena ada pertandingan iman yang harus Anda selesaikan masing-masing toh. Ketika Anda nanti sudah waktunya dipanggil pulang Tuhan, kan suka ditulis itu yang di dalam batu nisan atau di mana di petinya, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, aku telah mencapai garis akhir, begitu ya. Jadi kita juga harus terus bergerak mencapai garis akhir dan selesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada Anda sebagai orang percaya. Nah, ini saya yakin ini kalau mencapai garis akhir, semua orang mungkin ngerti, ya Pak, pokoknya aku nggak boleh murtad, aku tetap setia ikut Tuhan gitu ya. Tapi kata dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada kita sejak kita jadi orang percaya, ini nggak semua orang tahu. Dan ini memang ditutup oleh iblis supaya Pak Gereja nggak perlu memberitakan kebenaran ini. Nah, kuncinya dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24 itu. Kita akan tahu apa itu pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang percaya. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dikatakan begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir. Dan ada kata dan ya. Ini saya cek di Alkitab bahasa Inggrisnya, Yunaninya itu, dan itu selalu ada. Jadi mau kata sambung ini sangat-sangat penting, seringkali diabaikan. Ada kata dan. Mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tuh, jelas sekali. Jadi sebagai orang percaya, tugas kita itu ada dua: mempertahankan iman, menyelesaikan pertandingan iman sampai garis akhir, tetap setia, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk kita kerjakan. Apa itu Pak? Memberitakan tentang Injil kasih karunia Allah. Anda nggak bisa alasan begini, kan saya bukan pendeta, ini tugasnya bukan untuk pendeta misalnya. Amanat Agung itu juga bicara tentang memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ini panggilan atas hidup setiap orang percaya, memberi kesaksian. Ya, nanti Anda akan semakin memahami. Jadi ada kata sambung dan ini merupakan hal yang sangat penting, satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Bahwa sebagai orang percaya dipanggil tidak hanya untuk mencapai garis akhir dengan baik atau finishing well, tetapi juga dipanggil untuk menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ketidakmengertian orang percaya akan kebenaran ini membuat mereka tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Allah atas hidupnya. Mereka juga tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi tugas dan panggilan pelayanan yang dari Tuhan Yesus berikan atas hidupnya. Mereka hanya akan menjadi orang Kristen yang egois, hanya memikirkan soal berkat dan keselamatan bagi diri mereka sendiri. Nah, Bapak Saudara mulai periksa. Oh, sekarang aku baru mengerti Pak kalau ada pengajaran firman seperti ini. Ya, makanya Tuhan mengasihi Anda, maka Anda diberitahu. 2 Timotius 5 dan 7. 2 Timotius 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Baru setelah itu ngomong apa ini? Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, sejak jadi orang percaya Anda sudah dipanggil untuk menyelesaikan tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan Yesus berikan kepada Anda, yaitu untuk melakukan tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah dan terus bergerak mencapai garis akhir hidup dengan finishing well atau mengakhiri pertandingan yang baik. Begini, masih banyak orang Kristen yang hanya sekedar ngakunya orang Kristen, padahal di mata Tuhan bisa jadi dia cuma Kristen KTP, Kristen suang-suang kuku karena masih terus kompromi dengan berbagai keinginan hawa nafsu dan dosa, Kristen agamawi yang hanya karena datang untuk ritual agamawi saja.
nampaknya rajin beribadah, nampaknya rajin berdoa, tetapi sesungguhnya mereka belum mengerti adanya tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan Yesus berikan kepada diri mereka. Nah, kita harus bertobat kalau kita belum tahu, saudara. Ya, berapa banyak semakin depan kalau ditanya, sudahkah Anda tahu apa yang menjadi panggilan dan tugas pelayanan yang Tuhan Yesus berikan kepada hidup Anda? Kalau sebelum diberitakan firman ini pasti Anda bingung. Saya nggak tahu Pak, apa sih panggilan Tuhan atas hidupku Pak? Tuhan tuh pengen aku melayani apa sih Pak? Nah, ini firman sudah ngomong. Tunaikanlah tugas pemberitaan Injil, atau minimal memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kalau Anda belum bisa menginjil, Anda bersaksi. Apa yang disaksikan? Bagaimana Anda berjumpa dengan Tuhan? Seperti Pak Juan tadi, lewat mimpi dari orang yang gak kenal tentang kekristenan, Tuhan hampiri melalui mimpi. Itu namanya memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kalau mau belajar lagi, Anda bisa lebih dalam lagi memberitakan tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, kalau dari tadi kita bicara tentang Injil kasih karunia Allah, pertanyaannya gini, lalu apa sih maksud dari Injil kasih karunia Allah? Nah, Injil kasih karunia Allah itu dalam bahasa Yunaninya, kalau Anda belajar Alkitab, di dalam Alkitab bahasa Yunani, Injil kasih karunia Allah itu diambil dari kata charis. Charis itu artinya apa? Rahmat, anugerah, belas kasihan Allah, kehadiran Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah, berkat Allah, rasa syukur dan terima kasih. Itu charis. Tapi kan nggak mungkin lembaga Alkitab Indonesia mengartikan charis itu sepanjang itu. Orang ditulis cuma kasih karunia Allah aja membuat kita kadang juga lupa, nggak ngerti artinya kan. Tapi arti lengkapnya itu. Jadi dengan demikian, arti dari kasih karunia Allah yang lengkap dan utuh adalah sebagai berikut. Ya, dengarkan baik-baik, ini penting sekali karena Anda tidak akan pernah mendengarkan khotbah pengajaran tentang ini. Jadi arti lengkap kasih karunia Allah adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus yang di dalamnya terdapat 3 hal. Saya ulangi ya. Jadi kalau ditanya apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah adalah kehadiran dan kasih Allah Bapa melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus yang di dalamnya terdapat 3 hal. Yang pertama apa? Rahmat Allah. Yang kedua anugerah Allah. Yang ketiga kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Jadi dalam kasih karunia Allah itu ada 3 unsur yang begitu luar biasa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sejak jadi orang percaya, kita sudah terima itu Injil kasih karunia Allah dan harusnya kita menghidupinya. Ya, jadi kalau ditanya Injil kasih karunia Allah isinya apa? Ada 3 tadi. Ada anugerah, ada rahmat, ada kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Nah, seringkali kita juga bingung kan, apa sih Pak bedanya rahmat dan anugerah? Ya, rahmat itu adalah belas kasihan Allah, itu rahmat. Kalau bahasa Inggrisnya mercy. Apa itu rahmat? Yaitu tindakan Allah yang seharusnya dan sepatutnya kita terima sebagai orang berdosa, yaitu menerima penghakiman dan penghukuman kekal di neraka. Namun Allah tidak jadi melakukannya atas hidup kita. Maka disebut apa? Terima belas kasihan Allah, terima rahmat Allah. Itu artinya rahmat. Lalu apa anugerah Allah? Pemberian, atau bahasa Inggrisnya grace. Apa yang Allah berikan pada manusia yang kita tidak layak terima, tetapi kita dilayakkan untuk menerima. Kita orang berdosa dilayakkan untuk terima apa tuh? Anugerah, keselamatan, hidup kekal. Itu anugerah, itu sola gracia. Itu nggak ada andil kita, nggak ada usaha manusia. Makanya kalau gereja nggak pernah mengajarkan firman yang sejati, diviralkan oleh pengajar-pengajar sesat. Iblis menabur benih di sosial media, muncullah tuh Kristen progresif lah, penyesatan yang lain lah, sehingga seolah-olah bahwa anugerah Allah melalui Yesus Kristus itu nggak cukup. Ada harus juga melakukan perbuatan baik supaya masuk surga. Ini sudah ngawur sekali dan sesat. Ini sudah dianggap pengajaran bidan oleh ribuan tahun yang lalu. Bapak-bapak gereja sudah mengadakan meeting tentang hal ini dan menyepakati bahwa pengajaran itu pengajaran yang sesat. Jadi untuk gampangnya gini, rahmat dan anugerah itu perbedaannya gini, saudara. Saya beri ilustrasi supaya gampang ya.
Jika Anda, Bapak Saudara, yang mungkin hadir berpasangan suami istri, Anda punya anak tuh susah, tapi punya anak cuma satu, laki-laki, akhirnya Tuhan beri. Ketika anakmu ini bertumbuh remaja, tiba-tiba dia di jalan itu tanpa sebab dibunuh sama orang. Yang mungkin dalam kasus begal gitu ya, tiba-tiba langsung disabet dan dia meninggal di jalan. Ketika Anda tahu kejadian itu, Anda marah dan nangis dan kecewa karena dapat anak aja susah, kok anak cuma dibunuh begitu saja. Singkat cerita, ada CCTV, ada saksi mata, pembunuhan anak Anda ditangkap, diadili, dan Anda hadir dalam pengadilan sidang pembunuhan anak Anda itu. Ketika hakim berkata, pembunuh anak bapak dan ibu kita jatuhi hukuman mati. Wah, Bapak bisa berdiri dan berseru, terima kasih Pak Hakim, harus hukum mati. Itu disebut keadilan. Karena pembunuh anak Anda itu memang mendapatkan upah dari kejahatannya, yaitu dihukum mati. Itu disebut keadilan. Tetapi jika Anda tiba-tiba di zaman Roh Kudus Anda menangis karena mendengar suara Tuhan yang berkata, tidakkah kau punya belas kasihan kepada dia? Terus Anda berdiri dan berkata begini, Pak Hakim, tolong Pak Hakim. Tadinya Anda udah marah, harus mati, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Karena Anda di zaman Roh Kudus, tiba-tiba Pak Hakim diinterupsi, Pak Hakim, tolong Pak, dicabut Pak, saya gak jadi menggugat dia, jangan dihukum mati Pak, tolong beri pengampunan, tolong Pak. Itu disebut apa? Rahmat, belas kasihan, pengampunan. Jadi si pembunuh anak Anda tadi tidak jadi menerima penghukuman yang seharusnya dia terima sebagai upah kejahatannya. Itu rahmat. Dah mengerti ya? Keadilan, rahmat. Tapi lebih istimewa lagi kalau Anda nggak berhenti sampai di sana. Anda berdiri lagi dan berkata, Pak Hakim, ada satu lagi. Sambil nangis itu ya. Terus Anda bilang begini, Pak Hakim, izinkan saya membawa pulang si pembunuh anak saya ini Pak. Saya mau bawa pulang, saya mau adopsi dia sebagai anak saya Pak. Saya akan berikan kepada dia seluruh kasih sayang kami, hak-hak istimewa, bahkan warisan yang sudah semula kami siapkan buat anak kami yang sudah meninggal ini, kami akan berikan kepada dia Pak Hakim, karena dia juga masih seusia dengan anak saya. Tolong Pak Hakim izinkan untuk saya adopsi. Itu namanya apa? Anugerah. Sudah tahu perbedaannya? Rahmat dan anugerah. Dan bukankah ini yang Allah Bapa kerjakan Bapak dalam kehidupan kita? Melalui Yesus Kristus, Tuhan turun menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Rahmat dan anugerahnya dilimpahkan di dalam Injil kasih karunia Allah, sehingga kita boleh hidup di dalam Kristus, kita boleh diadopsi jadi anak-anak Allah, sehingga kita boleh dilayakkan memanggil ya Aba ya Bapa, dan kita punya warisan surga yang begitu luar biasa. Inilah Injil kasih karunia Allah. Amin, saudara. Tapi kan baru rahmat dan Allah. Bagaimana dengan yang ketiga tadi? Adanya kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Lah ini yang sering gereja nggak beritakan, mungkin gerejanya juga nggak tahu. Maka sekarang diberitahu supaya kita bertobat dan kembali mengingat betapa dahsyatnya Injil kasih karunia Allah ini, yang membuat kita jadi memiliki hidup dan pengharapan. Tapi juga ada tugas loh. Ya, jadi Injil kasih karunia Allah itu terdiri dari rahmat, anugerah, dan kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Dari tiga ini kalau Anda sungguh-sungguh pelajari, yang dua tadi, rahmat dan anugerah, itu sifatnya pasif. Maksudnya pasif gimana? Lah tidak bisa lakukan apa-apa, tinggal tunggu kairos Tuhan. Tuhan beri aku rahmat dan anugerahmu. Oke, hari ini kamu jadi pengikutku, jamah hatimu, ubah hidupmu. Tiba-tiba kita sudah jadi orang Kristen, sudah ada Roh Kudus hidup kita. Itu sifatnya pasif. Kita hanya tunggu kapan Tuhan mau beri rahmat dan anugerah dalam hidup Anda. Makanya kalau dengar khotbah yang keras menempel Anda untuk bertobat, itu segera lari. Jangan keraskan hatimu, karena belum tentu Injil kasih karunia Allah di mana ada Roh Kudus bekerja di dalamnya akan kembali Anda dengarkan kembali. Ngeri. Makanya saya ingatkan, kalau Anda sudah dijamah Roh Kudus, sudah ada rasa gelisah, memang ini dari tadi untuk aku, khotbahnya nggak enak, keras ini, bertobat. Kalau Anda tunda-tunda sehingga hatimu mengeras, mau suatu hari Tuhan kirim hamba Tuhan yang lebih keras lagi khotbahnya, hatimu sudah mengeras bagaikan hati Yudas Iskariot yang tidak pernah bisa kembali kepada Injil kasih karunia Allah. Beda dengan Petrus, bukan? Petrus masih bisa, walaupun menyangkali Tuhan, masih bisa kembali.
Karena itu kairos Tuhan kita nggak bisa permainkan. Itu anugerah nama Tuhan, kita nggak bisa atur-atur. Siapa kita ngatur Tuhan? Kita ini orang berdosa. Tapi Yudas Iskariot sudah ditegur berkali-kali, nggak mau bertobat. Akhirnya dia menyesal, nangis, tapi hatinya udah keras kan? Sehingga dia buang 30 keping perak itu sebagai upah kejahatannya. Iblis membisikkan dusta, makanya kamu tuh sono mati gantung diri. Itu yang dialami oleh Yudas Iskariot. Ya, jadi dua bersifat pasif, tapi yang satu bersifat apa nih? Dan kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Ini yang bersifat aktif. Kalau Anda sudah terima yang dua yang pasif, Allah memintamu untuk ayolah nak, lakukan bersamaku. Anda diminta untuk aktif. Nah, kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya apa? Yang tadi, bahwa kita sebagai orang percaya harus bergerak aktif mencapai garis akhir, finishing well, dan memberitakan Injil kasih karunia Allah. Karena memang inilah panggilan dan tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap hidup orang percaya. Jadi kita sekarang nggak bisa bilang, Tuhan aku mau tapi aku nggak bisa. Loh, yang siapa suruh pakai cara dan kuasamu? Kalau kamu mau aja, taat saja, kuasaku menyertai pelayanan pemberitaan Injilnya. Maka di dalam Injil kasih karunia Allah yang ketiga itu sifatnya aktif. Anda mau, kuasa Allah bekerja. Bukan Anda mau terus Anda yang harus memompa dirimu, Tuhan buktinya yang aku doakan ini nggak ada perubahan. Loh, itu sudah bukan kuasamu. Anda percaya saja, taat saja, kuasa Allah bekerja. Biarkan kedaulatan Allah yang menentukan. Seringkali kita tuh ngatur Tuhan. Makanya Tuhan juga nggak seneng ini. Udah nggak taat, cuma ngatur Tuhan gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk dalam tema. Wah, ini udah jam segini tapi tema ya. Tapi tenang, saya singkat ya. Ya karena basicnya di dalam pengajaran bersama Roh Kudus. Dan saya undang semua bangkit berdiri ya. Kita baca Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 8 ayat saja. Kita akan kupas dengan cepat. Yang sudah ketemu Efesus 1 ayat 1 sampai 8 tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Wah, kalau bicara kekayaan harusnya lebih semangat nih semangat ini ya. Wah, kekayaan ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, saya baca dulu dan bergantian ya. Ayat 1 saya baca terlebih dahulu. Efesus 1 ayat 1 sampai 8. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita seluruh dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak cacat dan dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita dengan Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dan segala hikmat dan pengertian. Amin. Silakan duduk. Yang berbahagia yang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan dalam hatinya, terlebih melakukan kebenaran firman. Nah, ini bicara Efesus pasal 1. Ini kalau kita mau studi dan eksposisi lebih dalam, kita akan mengerti bahwa surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus itu kurang lebih 3 tahun ini Paulus menulis surat Efesus ini ya. Ditulisnya ketika kondisi dia dalam kondisi di penjara. Ya. Jadi surat Efesus ini mengingatkan kita tentang 3 pokok kekristenan. Pertama, identitas kita di dalam Kristus, kemudian rencana Tuhan atas gereja, dan kehidupan yang digerakkan oleh Injil. Itu isi dari kitab Efesus. Rangkumannya itu. Nah, John Calvin, nah nih, Anda pernah dengar nggak tokoh John Calvin? Itu pernah ngomong seperti ini dalam bukunya Institute of Christian Religion. Dia ngomong seperti ini. The church is the theater of God's glory. Dia ngomong gereja adalah teater kemuliaan Allah. Ini harusnya gereja bertobat nih. Gereja itu sudah bukan lagi teater kemuliaan, performance, pelayan atau diri kita, bukan. Gereja harus mau menjadi teater kemuliaan Allah.
Kemuliaan Allah harus dikembalikan pada porsi dalam setiap gereja. Nah, Rasul Paulus itu mengajarkan pada seluruh jemaat di Efesus agar senantiasa memuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena telah mengaruniakan segala kelimpahan berkat rohani yang ada di dalam surga, dan semuanya itu dikaruniakannya hanya lewat Yesus Kristus Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Saudara ya, saya mau garis bawahi, tidaklah benar jikalau di akhir zaman ini Anda sering dengar di sosial media atau dari cerita teman, atau Anda pernah datang di tempat itu, apa yang tidak benar? Yaitu adanya gereja, ya saya tanda petik ya, karena nggak boleh menuduh sana sini, tapi kita perlu introspeksi diri dan mengkoreksi diri sendiri bahwa tidaklah benar jika ada gereja yang lebih menitik beratkan daya tarik, dalam tanda petik juga ya, daya tarik gerejanya itu dengan hal-hal yang sifatnya jualan berkat, jualan terobosan dan mujizat. Sekalipun kita ini nggak anti dengan hal itu, tapi hati-hati, karena tema berkat, terobosan dan mujizat itu sering dipakai gereja untuk menarik banyak jemaat datang dengan iming-iming apa? Diberkati menjadi kaya, sakit pasti sembuh, miskin pasti kaya. Kemudian yang saya juga ikuti di sosial media itu ada juga yang jualan berkat internasional. Saya sampai bingung juga ya, ada berkat internasional, ada berkat dalam negeri, kemudian terobosan double blessing, double grace, greater glory, greater grace. Ini hati-hati Bapak Saudara ya, karena jika kita mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, kita akan tahu bahwa sebetulnya double berkat atau double grace itu bukan pengajaran yang benar Bapak Saudara. Ya, karena bicara soal grace atau anugerah atau kasih karunia Allah, kan tadi sudah kita bedah sama-sama. Itu sudah sangat-sangat cukup dan sangat sempurna datangnya dari kasih Allah Bapa yang rela menyerahkan satu-satunya putra tunggal surga untuk mati di kayu salib, memberi penebusan bagi kita orang berdosa. Jadi kalau ada tema tentang double berkat, terobosan berkat, apalagi yang mau diterobos, apalagi yang mau didobel, seolah-olah baik karya Kristus di kayu salib itu kurang sempurna, kurang afdol, nggak ditambah. Nah ini yang berbahaya saudara, pengajaran double grace ini berbahaya kalau hanya sebagai tujuan menarik banyak orang datang ke gereja ya. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang double grace ataupun terobosan berkat. Yang ada nanti jemaat malah punya motivasi yang keliru, datang ke gereja, mau ikut Tuhan, rajin ke gereja karena berharap dapat double berkat tadi, pengen dapat terobosan. Ini bahaya. Ketika dia berharap dan tidak mendapat, apa yang terjadi? Kecewa. Kalau kecewa apa terjadi? Tinggalkan Tuhan. Enak zamanku yang dulu, gak usah Kristen, mana buktinya? Hati-hati ya, memang Tuhan gak pernah janjikan itu. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan semua hal-hal yang tadi saya sebutkan, double berkat, terobosan berkat. Karena ketika ia memanggil murid-muridnya, coba Anda belajar, kan 12 murid dipanggil, satu gagal, murtad, tinggalkan Tuhan gitu ya, jual Yesus. Tapi ketika cara Yesus memanggil murid-muridnya, nggak ada yang ingin seperti itu. Petrus, Matius, Yohanes, Yakobus, ikut aku, kamu pasti kaya. Ikut aku, kamu akan terima double berkat. Ikut aku, kamu akan terima mujizat yang dahsyat. Enggak kan? Coba dibaca lagi Alkitabnya ya. Saya beri satu contoh murid Yesus yang namanya Matius. Matius 9 ayat 9 sebagai contohnya. Ketika Tuhan Yesus menjumpai dan memanggil Matius untuk mengikut dia, ia hanya berkata dua kata, ikutlah aku. Simpel. Enggak ada iming-iming apa-apa, cuma bilang Matius ikutlah aku. Dan apa reaksinya? Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Simple. Dua kata saja, ikutlah aku. Matius juga dengan penuh ketaatan segera mengikut Yesus. Ya, di sini kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berkata, ikutlah aku, maka kamu akan diberkati double, akan terima terobosan double, bahkan double dari luar negeri, internasional. Tidak ada. Tuhan Yesus hanya berkata, ikutlah aku. Tidak memberi janji apa-apa kepada Matius. Tapi yang menarik, Matius segera berdiri, tinggalkan segala sesuatu, ikut Tuhan dan menjadi hambanya, menjadi murid Yesus. Matius ikut Tuhan Yesus bukan karena motivasi ingin kaya, ingin diberkati double, sama sekali tidak.
Matius ikut Tuhan Yesus dengan motivasi hati yang murni, lurus, bahkan benar di hadapannya. Matius ikut Tuhan Yesus padahal dalam panggilan Tuhan Yesus kepada yang tidak ada janji berkat apa-apa. Matius ikut Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar, pengorbanan yang tulus, kesetiaan di hadapan Tuhan Yesus. Dan inilah teladan iman yang luar biasa. Nah, kita harus kembali pada pengajaran yang benar supaya kita nggak gampang kecewa nanti Bapak Saudara ya. Kalau Anda diberkati, puji Tuhan, kita nggak anti berkat ya. Tapi kalau motivasi hatimu mencari Tuhan itu keliru karena Anda lebih mencari tangannya bukan pribadinya, hati-hati Bapak Saudara. Anda telah mendukakan Injil kasih karunia Allah tadi. Karena Anda itu ditebus hidupmu bukan dengan barang fana, itu dengan darah yang mahal, darah Yesus. Yesus mau menebus hidupmu. Kenapa engkau mencari berkatnya? Harusnya engkau cari pribadinya yang telah begitu mulia menolongmu dan menyelamatkanmu. Pada tahun 1990, tadi sempat diskusi dengan Bapak Gembala tentang teologi kemakmuran. Itu sebetulnya dimulai dari tahun 1990. Itu kekristenan diterpa dengan arus pengajaran sesat yang disebut teologi kemakmuran. Jadi di masa itu, ini sekarang ya benih-benihnya, akar-akarnya masih ada ya. Memang gereja harus waspada karena akar-akar teologi kemakmuran juga masih ada bekas-bekasnya. Di masa itu banyak hamba Tuhan yang mengajarkan teologi kemakmuran, yang ngomongnya begini: kalau ikut Tuhan Yesus pasti kaya, pasti terima double berkat, pasti terima terobosan dan mujizat, sebab kita ini anak raja. Haleluya, amin. Itu yang dikotbahkan. Anak raja tidak mungkin miskin. Nah, kenyataannya banyak juga yang ikut Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa, motivasinya benar, tapi tetap diizinkan Tuhan tinggal dalam kesederhanaan. Ada yang meninggal finishing bell dalam keadaan sakitnya. Bahkan kita kalau nggak ngerti tentang kebenaran yang sejati, kita menjadi korban pengajaran sesat. Kita dengan mudah menghakimi orang lain dan berkata, coba diingat-ingat lagi, kalau kamu miskin, kalau kamu terpuruk hidupnya, kalau hidupmu banyak masalah, kamu sakit nggak sembuh, pasti ada kutuk. Kasihan. Saya pernah Bapak Saudara, ada seorang di Batam, sudah meninggal. Ketika ada ikut Zoom gitu, saya ikut Zoom satu perkumpulan dan dia bilang, undang teman. Udah saya viralkan, saya broadcast aja ya, ada satu orang sakit, dia kena kanker rahim. Dan ketika mau didoakan, ini orangnya memang sesi tentang doa mujizat itu. Orangnya ngotot terus berpuasa, doain terus gitu. Dia cuma diam terus akhirnya Roh Kudus bilang sama saya, kamu persiapan saja tentang kematiannya. Ya, saya ngomong ibu udah siap, kalau Tuhan panggil sudah. Itu yang membuat dia malah menangis dan terharu. Saya tanya, kenapa Bu? Tadi didoakan ditekitan, kenapa Ibu kok kayak nggak happy? Pak, itu pendeta tadi itu sudah yang ke-10 sekian kalinya nih Pak. Saya lelah sekali ketemu hamba Tuhan, melihat kondisi kanker saya selalu dibilang ini pasti ada kepahitan, ini pasti ada kutuk. Saya sudah lelah sekali Pak. Saya sudah cek nggak ada. Terima kasih ya Pak. Bapak justru satu-satunya yang nggak ngomong tentang itu, malah mengingatkan saya, sudahkah saya siap berjumpa dengan Sang Penyelamatku. Gak lama kemudian dipanggil Tuhan. Puji Tuhan saudaranya. Jadi hati-hati loh. Ada di Surabaya saudara. Karena teologi yang keliru ini, anaknya meninggal. Ya. Anda pasti tahu lah yang seperti itu di Surabaya, keluarga anaknya meninggal. Karena dia terima pengajaran yang keliru, jadi anaknya ini nggak kunjung dikubur. Anda kan ibadahnya bukan ibadah penghiburan, tapi ibadah kebangkitan. Itu berturut-turut. Iya, tetap nggak bangkit. Kecewa, hanya kembali kepada keyakinan yang lama. Hati-hati Mas. Tuhan tidak bisa diatur-atur oleh manusia. Dia adalah yang menentukan. Lupa, emang berarti firmannya salah dong Pak. Yang mati bangkit, yang bangkit kan Yesus. Yang bangkit kan Lazarus atas kehendak Yesus. Kenapa kita ngatur Tuhan bahwa melalui hidup kita orang itu harus dibangkitkan? Hati-hati saudara ya. Jadi banyak pengajaran-pengajaran kita harus kritis, harus mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus juga mengecam orang-orang yang mengikut Dia dengan motivasi yang salah. Apa buktinya Tuhan Yesus mengecam orang yang mengikut Dia dengan motivasi yang salah? Yohanes 6 ayat 26 sampai 27 dikatakan begini, Yesus menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Tuhan tahu kamu mau ngejar berkat doang, no?
Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Apa tuh makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal? Yang Injil kasih karunia Allah. Ya, jadi sekarang kita sudah tahu ya, ikut Tuhan Yesus, motivasi harus benar, jangan kejar berkatnya, kejar pribadinya, kejar perkenanannya, supaya Anda dapat mengerjakan perintah panggilan Tuhan untuk bersaksi, memberitakan Injil kasih karunia Allah, supaya dengan demikian Anda mencapai garis akhir dengan sempurna. Amin, saudara ya. Saya lompat saja. Jadi dengan tema khotbah eulogia pneumatikos, ya, kalau sudah dimunculkan, itu diambil dari Efesus 1 ayat 3 yang tadi kita baca, ayat 1 sampai 8. Efesus 1 ayat 1 sampai 8, yang ayat 3-nya di ayat emas kita. Ya, saya bacakan ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Udah jelas, nggak usah kejar berkat, karena ayat 3 ini sudah ngomong segala berkat rohani sudah disediakan bagi kita yang mengasihi Yesus. Di dalam Yesus itulah dikaruniakan segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Nah, ini yang kita mau bedah ini. Yang dalam bahasa Yunaninya segala berkat rohani itu adalah eulogia pneumatikos. Ya, artinya begini, eulogia pneumatikos itu yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kita, telah memberkati kita dengan segala berkat rohani, dengan segala manfaat, dengan segala keuntungan, dengan segala berkat yang kita dambakan dan butuhkan. Semuanya itu sudah Tuhan sediakan untuk kita. Udah keren banget tuh. Jadi kalau hatimu benar, motivasi hatimu benar ikut Tuhan, gak usah bingung-bingung diiming-imingi dengan tema-tema jualan berkat ini itu, gak usah. Tuhan sudah sediakan seturut dengan kekayaan dan kerelaan hatinya akan dilimpahkan kepada engkau yang hatimu benar, motivasimu benar ikut Tuhan. Amin. Nah, sekarang di mana kita dapat menemukan atau mendapatkan segala berkat rohani tersebut? Ayat 3 tadi sudah dijelaskan ya. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jadi kalau Anda pengen tahu jawabannya, oke Pak, sekarang aku mengerti, aku mau bertobat, aku ikut Tuhan bukan karena mau kejar berkat, double berkat, terobosan. Aku mau bertobat, aku ikut Tuhan karena pribadinya yang agung mulia telah memberikan Injil kasih karunia-Nya, karena Dia aku terima penebusan. Nah, kalau Anda sudah benar motivasi hatimu, sekarang Anda tinggal ya udah menantikan dengan tenang kapan segala berkat rohani akan dicurahkan. Karena dengan di dalam Kristus telah akan dicurahkan segala berkat tadi. Itu yang jawaban yang pertama ya. Kemudian warisan dalam kerajaan Allah. Mungkin selama engkau hidup di dunia ini banyak kesalahan yang kau lakukan, sehingga mungkin dalam hitungan masa depan secara ukuran dunia ini Anda kayak kurang beruntung, Anda disepelekan orang lain, Anda dianggap enteng sama orang lain, Anda tidak masuk perhitungan sebagai orang-orang yang dianggap wow gitulah. Tapi nggak usah berkecil hati. Sekalipun Anda menderita kehidupan keuangan yang tidak baik, tapi Allah telah menghibur. Dia menjanjikan jaminan yang pasti, warisan kerajaan Allah. Jadi nanti mau orang super kaya sama orang yang super sederhana, detik dia dipanggil pulang, detik dia mati. Yang membedakan apa? Siapa yang langsung akan menjemput dan menggendong masuk dalam kerajaan surga dan menikmati warisan yang Tuhan janjikan. Itu yang lebih penting, saudara, karena semuanya akan ditinggal. Ya, itu yang benefit yang kedua, menjadi anak Allah. Yang ketiga apa kalau dia menjadi anak Allah? Anda menerima keamanan. Wow. Jadi nggak perlu ragu dan khawatir dia menjadi anak Allah. Anda terima keamanan. Maksudnya keamanan bagaimana? Nih, kasih Allah itu tidak seperti hubungan karyawan dengan majikan. Kalau karyawan majikan itu sewaktu-waktu bisa diputus. Udah, kamu nggak jadi bosmu lagi, besok kamu pecat ya, kamu nggak bisa jadi karyawan. Tapi kalau hubungan kita sama Bapa itu selalu setia, mengasihi dan menopang kita sebagai anak-anaknya. Kalau nggak percaya nih, seorang bapak yang normal ya, kan ada sekarang bapak atau ayah yang agak kurang normal ya.
Saya bilang yang normal maksudnya begini, sejahat-jahatnya, segagal-gagalnya anakmu, tetap kamu terima nggak? Tetap kamu sayangi nggak? Kalau anakmu datang dan mengakui, Pak, maafin aku ya Pak, nggak bisa banggain Papa, aku gagal Pak, nilaiku jelek Pak, kerja aku nggak bagus Pak, dipecat Pak, Anda pasti akan memeluk dan menyayangi dia kembali, menyemangati dia lagi dan menerima sebagai anak. Karena statusnya ayah dan anak, bapak dan anak. Demikian juga Anda bersama Bapamu di surga punya keamanan yang seperti itu. Kegagalanmu, Bapak tahu, Bapak menopang, Bapak menolong. Yang keempat, apa benefitnya kalau Anda diadopsi jadi anak Allah? Anda terima disiplin dari Allah. Nah ini yang nggak semua orang tahu, maka sekarang diberitahu. Diadopsi jadi anak Allah itu ternyata terima pendisiplinan dari Allah. Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, pasti banyak pergumulan hidup, pasti banyak masalah. Gak cuma menimpa orang-orang di luar Tuhan, termasuk menimpa kita sebagai anak-anak Tuhan juga akan mengalami yang namanya tantangan, pergumulan, dan beban hidup. Tapi bedanya begini, orang di luar Tuhan, segala pergumulan, penderitaan, kesulitan itu akan berakhir dalam kesia-siaan. Itu orang di luar Tuhan. Tetapi untuk kita yang sudah diadopsi jadi anak-anak Tuhan, karena hidup dalam dunia jatuh dalam dosa, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, kesulitan, penderitaan hidup, yang membedakan apa? Allah pegang kendali atas hidupmu dan Allah menggunakan semua pergumulan, penderitaan, kesulitan hidupmu itu untuk membentuk karaktermu menjadi seperti Kristus. Itu bedanya. Jadi di dalam Kristus menjadi anak-anak Allah, Bapa yang berdaulat memegang kendali, mengubah hal-hal yang buruk menjadi hal yang baik atau yang berharga, supaya kita makin mengalami pertumbuhan rohani dan kita imannya dimurnikan bagaikan emas yang murni. Roma 8 ayat 28, Anda sering dengar ya, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuh, kalau kita anak, kita belajar mengasihi Bapa karena Bapa terlebih dahulu mengasihi kita. Dan apa yang terjadi? Segala pergumulan berat kita itu Bapa turut bekerja, diubah yang buruk jadi yang baik. Itu dahsyatnya, men. Itu gak akan didapat kalau Anda tidak tinggal dalam Kristus dan diadopsi jadi anak-anak. Amin. Ada penghiburan ya, saudara ya. Yang saya tutup, yang terakhir, mengapa kita dapat memiliki segala berkat rohani? Mengapa kita bisa dapat ya? Jawabannya ada di Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya minta pemain musik bisa siap di tempatnya. Jadi kita dapat memiliki segala berkat rohani itu oleh karena penebusan melalui darah Kristus. Ingat ya, dosa itu tidak ditebus. Nah ini jangan protes dulu ya, dosa itu tidak ditebus ya, melainkan dosa itu ditanggung dan dihapus oleh Allah. Yang ditebus itu hidupmu. Nah seringkali kita latah nih, Tuhan telah menebus dosa-dosa saya. Ini salah, kurang tepat. Tuhan telah menebus hidupku, Tuhan telah menanggung dan menghapus dosa-dosaku melalui karya salib Kristus. Mengapa hal penebusan begitu sangat penting, Bapak Saudara? Karena manusia sejak jatuh dalam dosa itu mereka rindu untuk mengejarnya apa sih yang instan, pengen dapat terobosan. Makanya kalau diiming-imingi dengan jualan berkat itu udah pasti hadirnya banyak. Tapi kalau diiming-imingi, ayo datang, mari kita Bible study, belajar firman pengajaran, yang datang sedikit. Tapi kalau diiming-imingi datangnya banyak. Jadi manusia itu jatuh dalam dosa, pengen mengisi kekosongan hidupnya itu dengan sesuatu yang instan, yang enak buat kedagingannya. Nah, makanya Tuhan menjanjikan apa? Penebusan, bukan menjanjikan terobosan. Coba Anda mulai renungkan, saudara, hal apa yang Anda pakai untuk menutupi, mengisi kehidupan Anda yang kosong saat ini. Jangan gunakan pelayanan untuk menggantikan keluarga atau pekerjaanmu dengan berharap Anda akan dapat terobosan dari Tuhan. Nanti kalau tidak dapat, Anda kecewa. Ya, karena firman-Nya begitu jelas, Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut
kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi bagaimana cara Yesus menebus hidup kita? Dengan darahnya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Musik mulai dimainkan yang lagu tadi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bukankah hal ini yang sering dicari dan dikejar oleh orang dunia, Bapak Saudara? Mereka terus sibuk mencari dan mengejar berkat dan mengejar terobosan, yaitu barang fana, emas dan perak. Oleh karena itu, maka mereka hidup dalam kesia-siaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Namun sekarang Anda sudah tahu, ketika Anda hidup di dalam Kristus, Anda sudah memiliki segala berkat rohani yang tersimpan di surga. Dan hanya oleh karena darah Yesus Anda ditebus, bukan dengan barang mahal, bukan dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ini kabar baik, bagus. Inilah kabar baiknya, bahwa Allah tidak memberikanmu terobosan yang berasal dari barang yang fana, tetapi Allah memberikanmu penebusan yang berasal dari darah Kristus, darah yang mahal. Berapa sering kita tuh kalau lihat film, kalau ada tokoh-tokoh yang sanggup hidup berkorban untuk menyelamatkan orang lain, Anda mudah tersentuh. Anda senang karena melihat apa? Ini ada tokoh pahlawan yang bisa mengorbankan hidupnya untuk orang lain, padahal yang diselamatkan orang jahat dan orang baik. Anda mau tahu, ada pahlawan yang lebih sejati, ada pahlawan yang lebih hebat dan lebih keren dari semua pahlawan yang Anda tonton di film-film itu, yang Anda sudah dengarkan sejak awal tadi. Dialah pahlawan hidupmu yang sejati. Dialah Bapakmu yang telah memberikan Injil kasih karunia Allah atas hidupmu. Melalui karya penebusan Yesus itulah Anda telah diadopsi menjadi anak-anak Allah dengan berbagai benefit yang tadi sudah disebutkan, sehingga supaya segala berkat rohani di dalam Kristus dicurahkan di dalam hidupmu. Itulah pahlawan yang sejati. Dia mau mati secara pribadi untuk hidupmu, untuk menebus hidupmu. Dia menanggung segala dosa dan menghapus segala dosa hidupmu. Saya jemput semua, undang untuk bangkit berdiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini